Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa channel Kabar TV yang budiman, channel TV yang budiman. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bertemu dalam diskusi TV dengan topik yang hangat, membedah gerakan Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Indonesia. Pak Abdul Mukti mengenal kebiasaan anak Indonesia hebat atau KAIH. Dan dalam mengenal kebiasaan anak Indonesia ini adalah 7 poin hebat. Jadi, mengenal ada 7 poin, yaitu 7 poin kebiasaan anak Indonesia hebat atau KAIH. Ini meliputi satu, bangun pagi; dua, beribadah; tiga, berolahraga; empat, makan sehat dan bergizi; lima, gemar belajar; dan enam, gemar bermasyarakat dan tidur cepat di awal waktu. Nah, alhamdulillah kita kali ini dalam diskusi kali ini kita ada bersamai dengan Direktur TV, yaitu Dr. Yohana Triutomo. Dan beliau ini insya Allah sangat pakarnya dalam politik, dalam ekonomi. Beliau sebagai pengamat dan eh, juga eh, direktur dari TV ini. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum, Bung Yuwana, Dokter Yuwana. Bagaimana kabarnya hari Waalaikumsalam ini? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bung Falah. Iya, iya, iya. Alhamdulillah, masya Allah. Sehat nih. Harus sehat, harus sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau di Jogja ini hujan ini. Ya, Alhamdulillah. Iya, Jadi Jogja memang, hujan tadi. hmm, iya, iya, iya. Sinyalnya ya, sinyalnya Mas Falah. Oh iya, eh maaf, Langsung aja. eh, langsung aja. Oke, langsung aja kita bahas dari KIH, dari membedah langsung saja kita ke topik diskusi TV, yaitu tadi KIH. Mungkin dari diskusi ini kita akan berapa pertanyaan. Dan untuk pertanyaan yang pertama, begini, Dokter. Pasca dilantik menjadi Menteri Pendidikan dan Dasar Menengah Republik Indonesia, Pak Abdul Mukti mencanangkan gerakan KIH, kebiasaan anak, yaitu kepanjangannya. Sebetulnya bagaimana sih latar belakangnya, Bung? Bagaimana sih latar belakangnya dari KIH ini, Iya, Dokter? iya. Monggo bisa. Terima kasih, Bung Falah. Jadi itu disingkat KAI, KAI. Jadi 7 KAI, bukan KAIH itu. KAI itu untuk memudahkan ucapan. Nanti ada KIH. filosofinya. Iya, jadi itu latar belakangnya. Oh, sebentar. Raditu billahi robba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi latar belakang kebijakan Pak Menteri ya, Menteri Mendikdasmen, Menteri Pendidikan dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Pak Abdul Mukti itu tentang gerakan KAIH itu, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu. Pertama, dia karena memiliki visi nasional dan arah pemerintahan yang apa yang sejalan dengan Indonesia maju menuju Indonesia emas 2045 itu. Jadi khususnya Astacita yang keempat yang menekankan pada penguatan SDM ya, pendidikan, sains, teknologi dan peran aktif pemuda serta perempuan. Nah, oleh karena itu Kemendikdasmen bertugas menyiapkan generasi yang unggul dalam karakter dan kompetensi.
Itu. Jadi kemudian dasar hukum dan filosofi pendidikan itu kalau dalam statement beberapa statement Pak Menteri itu secara yuridis memiliki landasan Undang-Undang Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 ya yang mengamanatkan pembentukan manusia beriman, berakhlak, mulia, sehat, cerdas, cakap, terus kemudian dan seterusnya itu yang sejalan dengan Perpres tentang penguatan pendidikan nomor 87 tahun 2017 yang lalu. Jadi filosofinya memang mengakar pada nilai-nilai Pancasila serta tradisi luhur ya sejak zaman kerajaan hingga sistem pesantren ya terbiasa hidup disiplin, sehat dan beribadah. Kalau kita kulik latar belakang secara kebiasaan teori atau teori-teori psikologi, teori kebiasaan itu ada behaviorism, teori kebiasaan yang menganjurkan perubahan lewat proses yang bertahap. Jadi bukan perubahan yang sifatnya drastis tapi bertahap. Dan ini metode ini ramah serta berkelanjutan. Terus pertanyaannya mengapa angka 7 kan 7 kebiasaan kan? Itu agar mudah diingat saja. Jadi 7 itu magical number 7, angka yang magic itu. Yang dimaksud magic jadi mudah diingat. Untuk fokus pada karakter dan kebiasaan. Jadi meski melibatkan sekolah, keluarga, masyarakat, media. Nah, gerakan ini tidak berkaitan langsung dengan nilai akademik. Kenapa? Karena fokusnya pada moral, pada karakter, pembentukan karakter. Internalisasi karakter lewat kebiasaan harian tadi. Yang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat tadi. Bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat tadi, yang 7 tadi yang di awal sudah Bung Falah juga sebutkan. Itu tujuannya membentuk SDM yang Iya. religius, bermoral sehat, kreatif, disiplin, mandiri, dan berguna bagi sesamanya. Jadi itu. Gerakan ini memang bukan sekadar program rutin ya, tapi sifatnya strategis terstruktur ya, berdasarkan dasar hukum yang kuat tadi, memiliki insight psikologis juga, budaya lokal juga, sejalan dengan target jangka panjang Indonesia Emas 2045. Bahkan sudah ada buku panduan penerapannya, baik untuk orang tua maupun buku panduan penerapan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat atau KAIH tadi untuk PAUD, untuk SD, untuk SMP, untuk SMA. Begitu, Bung Falah. Oke, terima kasih, Nabi. Dokter, dari penjelasannya tadi, memang dari 7 kebiasaan ini ada yang menyangkut dari psikologi, dari bagaimana cara berperilakunya, dan itu ternyata memang dari 7 kebiasaan yang digaungkan sama menteri yang baru saja dilantik ini, Pak Menteri. Nah, untuk pertanyaan kedua, Abi. Terus bagaimana analisis Dr. Yuwana jika dalam KI tadi ini dengan dikaitkan dengan sistem pendidikan baik yang ada di Indonesia sekarang maupun sistem pendidikan dalam Islam. Nah, bagaimana analisis dokter? Tafadhol. Ya, 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 ya. Begini, Bung Falah. Jadi kalau kita bicara analisis ya, analisis sistem tentu tidak lepas dari sejarah sistem pendidikan di Indonesia ya, sejak masa prakolonial ya sebelum abad ke-16 memang pesantren dan padepokan itu menjadi akar sistem pendidikan di bumi Nusantara ini. Kemudian masa kolonial Belanda dari tahun 1600-an sampai kemerdekaan 1942 ya. Itu berdiri sekolah-sekolah pendudukan ya. Misalnya eh, Europe's like Lager School ELS, terus kemudian ada His Hollands Inland School, ada Mulu HBS, terus kemudian pernah juga ada politik etis, politik kebijakan Belanda, Hindia Belanda yang mempersilahkan penduduk pribumi dari kalangan ningrat untuk sekolah ke sekolah-sekolah Belanda. Selain juga ada sekolah rakyat yang
punya pribumi, namun kebanyakan memang sekolah rakyat, pendidikan Islam itu ditekan oleh penjajahan Belanda. Nah, disinilah kemudian pesantren menjadi lembaga perjuangan. Saat itu lahir gerakan yang dimotori oleh Ki Hajar Dewantara yang mendirikan Taman Siswa ya tahun 1922 sebagai bentuk perlawanan. Terus kemudian masa pendudukan Jepang tahun 1942 sampai 1945. Sekolah-sekolah disesuaikan untuk kepentingan militer Jepang. Jadi pendidikan itu sifatnya memang masif, namun untuk propaganda yang mendukung Jepang. Seakan-akan Jepang mendeklarasikan dirinya sebagai saudara tua itu. Kemudian masa kemerdekaan awal ya 1945 sampai 1965 era pemerintahan Pak Soekarno, pemerintah mulai menyusun sistem pendidikan nasional. Di Konstitusi UUD 45 itu ditetapkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Nah, arah pendidikan pada era itu untuk membentuk karakter bangsa dan memperkuat identitas nasional. Kemudian dilanjutkan era Orde Baru, era Pak Harto, tahun 1966 sampai 1998 itu pendidikan terstruktur, terpusat ya, digunakan untuk membangun stabilitas nasional. Wajib belajar 6 tahun ya. Saya termasuk hasil produk dari pendidikan era Pak Harto ini di pendidikan dasarnya. Bahkan 6 tahun sampai kemudian juga dirubah menjadi 9 tahun. Ya, kurikulum banyak menekankan nilai-nilai Pancasila. Saat itu ada penataran P4 bahkan ya, pembangunan nasional ya, pemerataan pendidikan digalakkan. Tetapi masih ada saja kesenjangan antar kota dan desa. Sampai masa reformasi ya, masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang, itu kemudian desentralisasi pendidikan melalui Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, terus kemudian Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003, kurikulum mengalami perubahan berkali-kali ya, ada KBK, kurikulum berbasis kompetensi, kemudian KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, kurikulum 2013, terakhir kurikulum Merdeka yang dimotori oleh Menteri Pendidikan Dasar kemarin, Pak Nadiem Makarim itu Mas Menteri. Terus kemudian Menteri sekarang Mendikdasmen Pak Abdul Muti dengan deep learning-nya dan gerakan KAIH ini, gerakan kebiasaan anak Indonesia hebat ini. Nah, yang menjadi tantangan sistem pendidikan sekarang adalah adanya digitalisasi pendidikan, terutama pasca COVID-19 kemarin. Jadi teknologi mulai semakin menyeruak, Zoom dan lain sebagainya. Bahkan sekarang artificial intelligence ya, apakah ChatGPT, apakah Meta AI, apakah DeepSeek dan lain sebagainya ya, itu menjadi tantangan baru pada era sekarang. Belum ada ketimpangan misalnya ke kualitas ya, misalnya antar wilayah satu dengan wilayah lain, pendidikan di Jogja dengan pendidikan di Papua atau pendidikan di daerah-daerah lain, termasuk ketimpangan kualitas antar kelompok-kelompok sosial, misalnya antar NU dan Muhammadiyah dan sebagainya. Jadi analisis sistem pendidikan di Indonesia ini, kritik yang paling tajam pertama adalah apakah filosofi pendidikan sudah tepat dan relevan. Kemudian yang kedua, apakah struktur kurikulumnya yang digunakan sudah efektif. Kemudian apakah metode pembelajaran sudah sesuai. Apakah penilaian dan evaluasi sudah adil dan efektif. Terus kemudian kebijakan pendidikan yang diterapkan sudah mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkualitas atau belum. Jadi dengan mengevaluasi aspek-aspek tadi, Bung Falah, kita dapat memahami lebih dalam tentang kekuatan dan kelemahan sistem pendidikan di Indonesia dan melakukan perbaikan yang lebih mendasar. Maka kemudian kalau kita lihat analisis sistem pendidikan di Indonesia, maka jangan sampai kemudian paradigma sekuler di pendidikan itu masih bercokol kuat ya. Itu misalnya tidak ada atau kurangnya integrasi nilai spiritual antara motif dan motivasi ruhiyah yang tidak jelas. Terus kemudian pemisahan antara ilmu pengetahuan teknologi dan agama yang sangat menonjol. Ya, pendidikan itu di Dikdasmen atau Dikti atau di Kemenak. Kan di Kemenak juga ada yang mengurus pendidikan. Kemudian tidak ada penekanan pada moralitas. Orientasi pendidikan pada material semata. Sukses belajar diukur dengan materi. Atau setelah lulus dapat pekerjaan, dapat gaji sekian, sekian juta misalnya.
apakah seperti itu pendidikan yang sejati? Maka sesungguhnya jangan sampai pendidikan di Indonesia itu terwarnai oleh warna-warna sekuler warisan penjajah Belanda. Karena itu disinilah relevansinya KAIH itu, kebiasaan anak Indonesia hebat tadi, bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat, bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat itu. Karena kebiasaan-kebiasaan itu harus dibangun sampai menjadi kebiasaan sistemik. Ya, secara mikro pada keluarga yang kuat. Secara makro itu didukung oleh kebijakan politik, kebijakan ekonomi, kan al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, termasuk juga secara hukum dan sebagainya. Nah, secara global tadi saya ingatkan jangan sampai berkiblat ke UNESCO, ke PBB, ke UNESCO yang kemudian harusnya berkiblat kepada Islamic worldview, kepada paradigma Islam. Begitu, Bung Falah. Oh, enggak, terima kasih dari jawabannya, Abi. Memang eh, dari awalnya kurikulum-kurikulum yang mungkin dari awalnya Pak Harto itu cuman berapa tahun tadi? 3 tahun ya, Abi ya? Pak Harto Terus itu tiga sekarang puluh dua menjadi tahun. 32 tahun. Iya. Sampai sekarang masih saja masih ada ketimpangan di antara masyarakat, di antara berbeda dengan suku atau Jogja dengan Papua itu masih ada ketimpangan dalam pendidikan dan dalam kualitasnya pun berbeda gitu ya, Bi ya. Iya, Dan iya. sekarang malah dalam sistem pendidikannya itu dibuat untuk menjadi seorang pekerja dan jadi tolak ukurnya suatu pendidikan itu sukses itu malah dari Kalau sudah bagaimana bekerja materialnya, gitu ya. bagaimana dia itu iya jadi pekerja. Nah, ini juga menyangkut pastinya dengan bagaimana sih sistem pendidikan Islam, Abi. Bagaimana dalam sistem Oh pendidikan Islam, iya. mengingat juga sejarah pesantren yang sudah mengakar di Nusantara atau di Indonesia ini. Bagaimana, Abi? Iya, iya. Bang? Jadi memang sejarah pendidikan di Indonesia, di Nusantara ini akarnya itu pesantren memang. Pesantren yang sekarang itu apa pesantren-pesantren tradisional itu. Itu jelas sekali. Sampai sekarang itu masih ada, masih kuat bahkan bercokol di desa-desa itu ada, bahkan di kota juga ada, sudah mulai ada modernisasi juga. Nah, yang paling penting perlu diingat adalah visi misi pendidikan itu mengemban amanah ilahiyah. Ya, jadi wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, pendidikan itu mengemban visi misi ini, visi misi penciptaan ini. Dalam sistem pendidikan Islam ya, itu memang ada jenjang pendidikan ya. Jenjang pendidikan itu ada dua, pendidikan dasar dan pendidikan tinggi. Pendidikan dasar itu di madrasah-madrasah untuk membentuk kebiasaan-kebiasaan Islami, membentuk sasiah Islamiyah ya. Itu dan di sini relevansinya KAIH tadi, kebiasaan anak Indonesia hebat itu ada di pendidikan dasar memang benar, tetapi kontennya memang harus diarahkan untuk membentuk karakter-karakter atau kebiasaan-kebiasaan Islami, sasiah Islamiyah. Jadi belajar untuk menambah iman, belajar untuk diamalkan, dan juga belajar untuk menjadi solusi. Sampai pada tingkatan ketika sudah masuk di pendidikan tinggi, di universitas, riset itu sudah biasa, ya. Riset menjadi pakar untuk solusi ulumuddin, ya. Untuk sakofiyah, menjadi fukoha, ahli fikih, ahli tafsir misalnya. Maupun yang sifatnya di sains, di ilmu pengetahuan seperti kimia, fisika, nuklir, kesehatan, dan sebagainya. Itu dari sisi jenjang pendidikan. Kemudian dari sisi kurikulum pendidikan dasar, dari sisi kurikulumnya, pendidikan dasar itu lebih mengutamakan pembentukan akidah ya, akidah, menanamkan akidah dengan teori, dengan torikul iman, dengan metode berpikir menjadi landasan hidup Muslim. Kalau individunya itu Muslim, kalau individunya itu non Muslim, landasan bermasyarakat itu harus kuat. Akidahnya akidah Islam, landasan bermasyarakatnya menggunakan landasan Islam. Meskipun non Muslim diatur dengan aturan Islam, senang juga terbukti dengan sejarah khilafah ya, ketika
Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah begitu juga. Terus kemudian tadi membentuk kepribadian Islam, terus mengajarkan sains dasar dan dasar-dasar hukum syara ya itu. Terus di kurikulum pendidikan tinggi orientasinya memang menjadi pemimpin umat ya yang mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan krusial, kodoya muasyiroh, baik yang sifatnya fardu ain maupun yang sifatnya fardu kifayah, termasuk menjadi dokter, menjadi ahli nuklir ya, seperti sekarang ketika nuklir Iran diganggu oleh Israel, kemudian Iran berani membalas dengan serangan mengirimkan drone-dronenya ke Israel itu. Nah, Bung Falah, yang paling prioritas sebetulnya sekarang itu justru apa perlu ada pendidikan itu karena ini problemnya sistemik ya, Bung Falah ya. Problem sistemik pendidikan di Indonesia ini perlu diselesaikan dengan dakwah sistemik, dan justru ini adalah yang prioritas menurut saya ya, untuk pemerintah yang prioritasnya program pendidikan ini harus berangkat dari kesadaran sistemik ya. Kenapa? Karena al imamu ro'in wa huwa mas'ulun kan ro'iyatihi tadi saya sampaikan, ini kesadaran Pak Muti harus dibangun dengan kesadaran sistemik, termasuk kesadaran aparatur negara yang lain, rezim-rezim pejabat-pejabat yang lain, sistemik, bahwa secara sistem kita ini sedang sedang tidak baik-baik saja. Maka kemudian secara sistemik harus mampu mau mau bismillah bersama-sama untuk menuju negara yang baldatun thayyibatun warubun ghafur. Terus kemudian prioritas masyarakat tentu dengan dakwah yang sistemik juga, membangkitkan pemikiran ya. Yan hadul insanu bima indahu min fikrin anil kauni wal hayati wal insani wa an alaqatiha bima qablaha wa ma ba'daha. Jadi sangkan paraning dumadi, dari mana manusia, kehidupan alam semesta ini diciptakan, terus untuk apa, akan kemana. Maka dakwah yang sifatnya sistemik yang berangkat dari bingkai torikul iman dengan berpikir itu, insya Allah kita akan menapak di jalan yang kuat, yaitu jalannya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, eh, apa yaitu negeri baldatun thayyibatun warabun ghafur. Begitu Bung Falah. Oh iya, terima kasih Abi, dokter. Oh, memang kalau dari sisi pendidikan Islam itu eh, bagusnya itu dari akidahnya Islam dulu, dibangun dari akidah Islam dulu. Memang sepatutnya seperti itu. Jadi dari tolak ukurnya itu bukan hanya dari materi saja, tapi juga bagaimana seorang pendidik, seorang akademis itu bisa berguna untuk dan agama dan untuk masyarakat dan untuk seluruhnya. Dan agar Islam ini menjadi rahmatan lil alamin. Oke, mungkin eh, segitu dulu, Dokter. Terima kasih atas peluang waktunya. Terima kasih atas curahan ilmu dan pandangannya dalam diskusi TV ini. Semoga bermanfaat bagi umat dan menambah keberkahannya. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih juga untuk para pemirsa channel TV yang budiman. Demikian diskusi kita kali ini. Pada kali ini selesai, dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Semoga menjadi sebuah insight yang baru bagaimana pendidikan yang benar dan pendidikan yang Islam dari dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Sekian dari saya, Falah, dan terima kasih pada Dr. Dr. Yohana Triutomo yang sudah mencurahkan waktunya dan semua ilmunya. Terima kasih. Mungkin sekian. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.